Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muklis Harun akan mencoba berbagi tips dan pengalaman kepada Anda semuanya, tentunya melalui kegiatan melukis hari ini. Saya pribadi selain sebagai guru di pondok pesantren yang banyak mengajarkan ilmu-ilmu kaligrafi, saya juga sebagai pencinta tanaman jambu yang tentu video-video sebelumnya sering saya tayangkan seputar kegiatan proses menanam, memetik, dan sebagainya yang berkaitan dengan jambu madu. Nah, hari ini teman-teman, saya akan mencoba berbagi pengalaman untuk melukis hari ini, dan konten lukis hari ini akan saya persembahkan kepada teman-teman sekalian adalah melukis wajah. Di dalam seni apapun itu, kita dituntut untuk berekspresi, termasuk di dalamnya melukis. Karena melukis ini menggunakan ekspresi, maka sebelum saya melukis, tentu kita harus tahu dulu apa itu seni. Dan kalau saya tidak salah, seni itu adalah perasaan atau ekspresi jiwa. Ekspresi jiwa manusia yang menjadi bentuk yang nyata. Kalau itu seni lukis, maka tentu ekspresi perasaan keindahan jiwa itu dituangkan melalui lukisan. Kalau itu sebagai seorang seni suara, maka ekspresinya bagaimana mengaplikasikan, membuktikan karya itu melalui suara dan sebagainya. Hari ini saya akan mencoba melukis wajah. Dan tentu wajah yang akan saya lukis adalah wajah standar, teman-teman. Coba perhatikan, ini saya menggunakan spidol biasa, dan apa yang akan saya lukiskan di sini itu hanya lukisan standar wajah manusia. Teman-teman sekalian, perhatikan, saya akan melukis wajah manusia. Saya mulai dari kening, hidung, bibir bawah, dagu, leher. Kemudian saya akan bikin telinga, kemudian bikin alis, dan bikin mata. Teman-teman, ini adalah wajah standar. Wajah yang mungkin tidak terlalu gagah dan mungkin juga tidak terlalu jelek. Dan hari ini lukisan wajah yang menyamping ini, saya tentu akan memberikan rambut. Karena wajah ini belum punya rambut, maka saya akan berikan rambut, hanya rambut biasa saja. Perhatikan teman. Kalau kita perhatikan wajah ini standar. Nah, dalam berekspresi menciptakan sebuah lukisan, kening, hidung, bibir atas, bibir bawah, dan dagu, kalau tidak dibentuk dalam keadaan seimbang, maka tentu lukisan ini akan dinilai tidak sempurna. Oleh karena itu, perhatikan, wajah ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga ia berpenampilan seimbang. Teman-teman sekalian, perhatikan, wajah ini sedikit saja berubah pada apa yang berada di raut wajah, yang tadinya wajah ini adalah wajah standar, tapi kalau ada berubah di roman muka sedikit saja berubah, dia bisa mempengaruhi yang tadinya nilai ini standar menjadi jelek. Atau mungkin ia akan menjadi didongkrak menjadi lebih baik. Satu contoh,
Teman-teman sekalian, coba lihat dagunya. Dagu pada lukisan ini sangat standar. Nah, sedikit saja berubah dagu ini, maka lukisan ini akan menjadi sedikit lucu. Coba perhatikan, saya akan mencoba melakukan perubahan pada wajah ini. Coba perhatikan. Dagu yang tadinya sempurna, ketika saya masukkan sedikit ke dalam lalu saya hapus, tentu dengan menggunakan penghapus, maka apa yang terjadi? Wajah yang begitu tadi gagah, hanya karena berubah dagu sedikit, maka tentu penampilannya tadi berubah. Lalu kemudian saya akan sempurnakan kembali seperti sedia kala. Coba perhatikan teman-teman. Ini tadi posisi dagu akan saya kembalikan kepada bentuk semula. Lalu kemudian ini saya hapus. Dan penampilan sketsa wajah pada lukisan ini akan kembali sempurna. Saya tentu akan melakukan perbandingan. Ini wajah standar itu tentu dimulai dengan kening, kemudian hidung, bibir atas, bibir bawah, dan dagu. Saya juga akan melukis lukisan yang kedua, yang mungkin sedikit akan berbeda. Coba perhatikan, saya akan lukis begini. Perhatikan teman-teman. Ini jelas berbeda. Mengapa lukisan ini berbeda, penampilan ini berbeda, wajah ini berbeda? Karena memang bentuk hidung berbeda, bibir atas berbeda, bibir bawah, dan bentuk dagu. Nah, kalau seperti ini rambut disamakan, tentu akan tetap lucu. Nah, kedua wajah yang berbeda ini, kalau kita tidak mampu, terutama yang B tadi ini A, ini B, terutama yang B ini, kalau kita tidak hati-hati menata, menyesuaikan keseimbangan daripada bentuk ini, misalnya katakanlah, suatu hari nanti ia akan tumbuh dewasa, dan dia berkumis. Kalau ini juga begitu. Nah, coba lihat, lukisan ini akan kita kasih lukisan, akan kita kasih kumis. Dia akan semakin bagus. Coba perhatikan ini, kita akan kasih kumis. Dia kan lucu. Jenggot pun demikian. Jenggotnya akan bagus, demikian pula ini. Jenggotnya akan tumbuh dan akan semakin lucu. Nah, sekarang pertanyaan. Bagaimana kita sedikit berspekulasi agar wajah ini berpenampilan menarik? Tentu caranya pertama, kalau jenggot ini tumbuh karena posisi dagu yang seperti ini, kalau jenggot ini tumbuh sebaiknya dipanjangkan ke bawah. Dipanjangkan ke bawah sehingga dagu ini tertutupi oleh penampilan jenggot. Lalu kemudian kumis ini cukup dihilangkan saja. Apa yang terjadi? Masih kelihatannya lucu, maka ini bisa dipasang dengan berkacamata. Dua penampilan gambar yang berbeda, tapi kalau kita mampu meletakkan keseimbangan pada wajah kita, bukan berarti menolak kejelekan atau pemberian Allah, tapi kita dituntut untuk belajar memberi keseimbangan, baik itu bentuk pada wajah, termasuk cara berpakaian, apakah itu dari warna, apakah itu dari corak, apakah itu dari bentuk, semua dituntut keseimbangan. Bahkan intinya teman-teman, di muka bumi ini berjalan pun dituntut punya keseimbangan. Karena kapan tidak, maka kita bisa berjalan dengan pincang. Oke, ini dulu
pelajaran pertama kita dalam dunia lukis. Semoga menghibur teman-teman sekalian. Sekiranya teman-teman sekalian merasa terhibur dengan tayangan video saya ini, maka saya mohon dari kerendahan hati agar kiranya teman-teman sekalian subscribe atau like atau share bagi teman-teman Anda. Semoga kontribusi saudara sekecil apapun, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.